Shalom, kakak-kakak dan teman-teman. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir di ibadah rutin Jumat Permakris IKUH pada tanggal 4 September 2020. Rangkaian ibadah pada hari ini yang pertama, pembuka yang sedang berlangsung, kedua ibadah, ketiga penyampaian dari pengurus, dan yang terakhir penutup. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu ibadah. Kepada para pelayan dengan kasih saya persilahkan. Shalom dan selamat siang kepada kakak-kakak dan teman-teman yang telah menyempatkan diri untuk hadir dalam ibadah rutin Jumat kita pada siang hari ini. Memulai ibadah kita, seajak kita untuk mengambil waktu sejenak untuk saat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Mari kita mengangkat lagu pujian Besar Anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Seajak kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami anak-Mu datang untuk memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami yang akan memulai ibadah pada hari ini. Kami berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang akan kami lakukan saat ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Mari kita mengangkat lagu pujian, yaitu Tetap Setia. Teliti aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus?
mengaku segala dosa, saatnya kita untuk mengambil waktu sejenak untuk mengaku dosa. Pengakuan dosa dimulai. Pengakuan dosa selesai. Mari kita mendengarkan berita anugerah yang terdapat dalam 1 Timotius 1 ayat 15a yang berkata demikian. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Menyambut berita anugerah, saja kita untuk menyanyikan lagu pujian yaitu Lingkupiku. Dengan sayapmu dalam kuasamu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Melanjutkan gerakan cinta Alkitab kita, mari kita buka Imamat 18 ayat 1 sampai 30. Imamat 18 ayat 1 sampai 30 berbunyi demikian. Kuduskanlah perkawinan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu, janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu, sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Siapapun di antaramu, janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudara perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuanmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantu
anakmu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki, maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya. Karena mereka adalah kerabatmu, itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan aurat di samping kakaknya selama kakak itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semua itu bangsa-bangsa yang akan kau halaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis, supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskan seperti telah dimuntahkan bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Mari kita mengangkat lagu pujian lagi, yaitu firman-Mu pelita bagi kami. Kita angkat bersama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, oh.
Tiba saatnya kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita minta kekuatan di dalam Tuhan, kita berdoa. Kami berterima kasih dan mengucap syukur ya Tuhan, Engkau mengasihi dan menyayangi kami. Penyertaan dan pertolongan-Mu sungguh selalu kami alami. Meskipun sampai saat ini kami masih beribadah via online, tetapi sebagai persekutuan, semangat dan sukacita kami selalu ada untuk berjumpa dan bertemu dengan Tuhan. Melandasi ibadah kami pada siang hari ini dengan firman-Mu, kami mohon bantu kami untuk bisa mengerti terlebih mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi pedoman serta kekuatan untuk kami bisa menjalani hari-hari yang masih Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Tuhan, hamba-Mu yang akan membawakan firman, kiranya Engkau urapi, Engkau berkati, sehingga hamba-Mu ini dapat berkata-kata sesuai dan seturut akan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Amin. Shalom dan selamat siang. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah rutin Jumat pada hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita bersama-sama akan belajar dari kitab Amsal pasal 27 ayat 17. Pembacaan kita hari ini saya akan pimpin, dan teman-teman yang ada di tempat masing-masing, yang ada di rumah, boleh mengikuti juga. Ketika sudah dapat, kita mulai. Amsal pasal 27 ayat 17. Berbunyi demikian. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saya ulang, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Pada siang hari ini, tema perenungan kita saya angkat dari ayat 17 ini, sama dengan ayatnya. Tema kita juga berbunyi besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Mungkin hari ini, sampai teman-teman ikut ibadah pada saat ini, ada yang sudah merasa jengkel. Ada yang dibuat marah oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, dan kita bertanya mengapa mereka marah-marah sama kita, apa yang salah dan apa yang kurang yang kita lakukan. Ketika ada orang marah atau jengkel sama kita, mereka itu seakan-akan sangat jeli untuk menemukan kekurangan dan kesalahan kita, dan mereka tidak pernah melihat kelebihan yang kita lakukan. Mengapa sih orang-orang di sekitar kita begitu cerewet, begitu bawel, gampang sekali marah, dan bahkan ada di sekitar kita orang-orang yang ketika kita bertemu dengan mereka tidak melontarkan senyum sedikit pun, bahkan tidak menegur kita atau menolehkan kepalanya ketika melihat kita. Seolah-olah ketika kita bertemu dengan mereka itu adalah sebuah kesalahan. Dan kita kembali bertanya, mengapa sih Tuhan kirim orang-orang seperti itu? Mengapa sih kita didekatkan, kita dipertemukan dengan orang-orang seperti itu? Dalam kehidupan kita memang perlu bersosialisasi. Kita perlu ikut dalam sebuah komunitas, kita perlu hidup dalam persekutuan. Kita butuh orang lain yang akan menolong kita untuk terus bertumbuh. Ibaratnya pisau yang tumpul harus diasah dengan besi supaya pisau itu kembali tajam. Serupa dengan hubungan kita dengan orang lain, kita sebagai manusia juga harus menajamkan sesama kita, begitupun sebaliknya. Hal ini berlaku di dalam pergaulan dan cara hidup kita sehari-hari. Kembali ke analogi di atas, perumpamaan tentang besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Di sini Alkitab menggambarkan bahwa proses ini seperti menajamkan besi pasti akan menimbulkan sebuah gesekan yang melukai dan menimbulkan api.
Api di sini berbicara tentang emosi, kemarahan, sakit hati, kepahitan, kejengkelan, kebencian, dan berbagai luka yang menyakitkan. Hal-hal seperti itulah yang kita alami ketika kita hidup berdampingan dengan sesama kita. Kadang-kadang ya kita merasakan seperti itu. Namun karakter kita justru terbentuk ketika kita membangun hubungan dengan orang lain. Saat itulah kita yang mengalami proses penajaman. Proses penajaman bisa terjadi dimanapun, kapanpun, dan melalui siapapun. Oleh karena itu, kita semakin dikuatkan dengan bersekutu bersama-sama. Tetapi seringkali yang dianggap sebagai persekutuan, apalagi persekutuan kampus seperti ini, hanya terkait soal makan-makan, senang-senang, dan sama sekali tidak terkait soal saling menajamkan satu sama lain dengan firman Tuhan. Padahal agar kita bisa saling menasihati, menguatkan, mendoakan, menegur, dan membagikan firman Tuhan, supaya kita lebih ditajamkan dalam pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Yang perlu kita tahu bahwa ketika Tuhan mengizinkan dan mempertemukan kita dengan orang-orang yang menjengkelkan, menghina, mengucilkan, menyakiti, kasar, dan terus menembulkan berbagai masalah dengan kita, itu berarti Tuhan ingin mengasah, menajamkan, dan membentuk karakter, dan sedang menggarap kita. Karena dialah yang memang yang tahu persis cara membentuk hidup seseorang agar senantiasa semakin menyerupai dengan Kristus. Di sini kita semua pasti punya sahabat atau teman. Coba jujur, berapa kali kalian harus cekcok karena beda pandangan atau pendapat dengan sahabat atau teman kalian. Mungkin ada saatnya kita marah atau merasa geram dan kecewa sama teman sendiri. Tetapi karena karakter dan responnya, kita bisa memaafkannya dan semakin mengenal dia lebih dekat. Mungkin teman-teman pernah mendengar kalau kita perlu sabar, kita didekatkan dengan orang-orang yang pemarah. Ketika kita ingin setia, kita didekatkan dengan orang-orang yang perlu menuntut. Ketika kita mau belajar untuk lemah lembut, kita dekatkan dengan orang yang mungkin kasar kata-katanya, mungkin kasar perlakuannya kepada kita. Mari kita renungkan sejenak. Tanpa sadar semakin hari, karena orang-orang seperti itu yang saya bilang tadi, oleh kecerobohan mereka, kekasaran mereka, kebawelan mereka, kita semakin dibentuk, semakin indah di hadapan Tuhan. Ketika ada orang yang kasar, kita semakin bisa belajar untuk bagaimana meresponnya dengan lemah lembut, dan itu sangat indah di hadapan Tuhan. Begitupun dengan yang lainnya. Mungkin tanpa mereka kita sudah lama terhilang, atau mungkin juga kita akan terjerumus ke dalam hal yang sama. Jadi, sudahkah kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk mereka yang sudah Tuhan kirimkan pada kita? Demikianlah firman Tuhan. Semoga apa yang kita renungkan pada saat ini dapat bersama-sama menjadi kekuatan dan pedoman hidup kita untuk menjalani hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan. Amin. Mari kita membawa persembahan sebagai bentuk ungkapan syukur atas kasih Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita mengangkat lagu pujian, yaitu Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup
Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Baiklah, mari kita masuk dalam doa persembahan dan doa syafaat. Untuk itu, saya persilahkan kepada pelayan untuk memimpin doa. Kita akan berdoa syafaat, mendoakan beberapa pokok doa yang telah disediakan oleh teman-teman pengurus. Untuk itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami naikkan puji dan syukur kami kepadamu. Kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kami pada siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan ini. Kami boleh beribadah meskipun via online. Kami bersyukur masih bisa mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, apa yang kami dengarkan pada saat ini, kami bisa petik seperti besi yang menajamkan besi. Kami bisa pandang ini sebagai proses yang baik dalam kehidupan, supaya kami semakin matang, semakin berkenan, dan semakin serupa dengan Kristus. Ya Bapa, kami juga bersyukur meskipun masih berada di tengah-tengah kondisi pandemi, Engkau senantiasa memberikan kami berkat, dan pada saat ini kami juga telah memberikan tanda ungkapan syukur kami ini melalui persembahan. Kiranya ya Tuhan, apa yang telah kami berikan pada saat ini dapat kami pergunakan untuk melakukan pelayanan yang Engkau masih anugerahkan kepada kami, dan apa yang masih ada pada kami ya Tuhan, bantu kami untuk mempergunakannya seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, di tengah-tengah kami saat ini, kami masih merasakan pandemi COVID-19, dan untuk itu kami terus memanjatkan doa untuk seluruh rumah sakit, tenaga medis, relawan yang masih menangani pasien COVID-19. Kiranya Engkau senantiasa menganugerahkan mereka kesehatannya Tuhan, sertai mereka, karena kami tahu banyak dari saudara-saudara kami yang menjadi tenaga medis sangat rindu untuk berkumpul bersama keluarga mereka masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat pemerintah kami yang menjadi garda terdepan, agar senantiasa diberikan hikmat, serta berkati setiap usaha yang mereka lakukan untuk menangani pandemi ini. Berdoa juga ya Tuhan untuk seluruh anggota Permakris IKUH yang berada dimanapun, berserta keluarga, agar senantiasa sehat dan terhindar dari virus COVID-19. Karena dalam hati kecil kami ya Tuhan, kami sangat rindu untuk melakukan aktivitas secara normal. Kami rindu untuk bersekutu secara tatap muka tanpa adanya rasa takut. Ya Tuhan, kami juga berdoa terlebih untuk persekutuan kami, untuk pengurus Permakris IKUH, agar senantiasa menjalankan kepengurusan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, kami juga mendoakan kiranya ketuk pintu hati untuk setiap pengurus maupun anggota yang lalai, agar semakin bertanggung jawab untuk menjalankan tupoksinya. Untuk rencana persekutuan kami ke depan ini ya Tuhan, panitia juga berencana akan mengadakan Dis Natalis Permakris IKUH yang pertama. Kiranya ya Tuhan, anugerahkan kesehatan yang cukup untuk setiap anggota Permakris,
maupun panitia. Berkati setiap usaha yang dilakukan dalam mempersiapkan acara maupun dalam persiapan dana. Karena di balik itu semua ya Tuhan, bukan sekedar perayaan ulang tahun dan temu sapa, tetapi bagaimana kami bisa merefleksikan penyertaan Tuhan selama 31 tahun sampai saat ini untuk Permakris. Ya Tuhan, jika masih ada pokok-pokok doa dari masing-masing kami yang belum tersampaikan, biarlah itu menjadi doa pribadi kami masing-masing kepadamu. Dan inilah doa kami, inilah persekutuan kami ke dalam Anak-Mu Yesus Kristus. Kami senantiasa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat lagu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman pelayan yang telah melayani kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian dari pengurus. Kepada pengurus saya persilahkan. Itulah penyampaian dari pengurus. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu penutup. Demikianlah ibadah Jumat pada hari ini. Terima kasih kakak-kakak dan teman-teman yang telah hadir pada ibadah Jumat pada hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman pelayan telah melayani pada hari ini. Kiranya damai sejahtera selalu melingkupi kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah Jumat selanjutnya.